Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara lagi dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Karena itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kamari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi pada hari ini dan kita sudah mendengar Injil pada hari ini tentang perumpamaan perjamuan kawin. Pada hari ini saya mau membahas ayat yang 14-nya. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Siapa sih orang yang dipanggil itu? Yaitu orang yang percaya, yang hidup rohaninya dan imannya hanya untuk dirinya sendiri, tapi tidak berdampak pada orang lain. Seperti ayat 5, mereka diundang di dalam perjamuan kawin itu. Mereka beralasan untuk pergi ke ladang, untuk berurusin perusahaannya, usahanya. Maka itu adalah orang yang mementingkan hanya diri sendiri, tapi tidak berdampak kepada orang lain. Itulah kebanyakan orang yang dipanggil hanya hidup rohaninya dan imannya hanya untuk dirinya sendiri. Siapa yang orang yang dipilih oleh Allah, yaitu orang percaya yang hidupnya untuk Tuhan dan menyembah Dia dan melakukan perintah-perintahnya kepada orang lain yang berdampak kepada orang lain. Itulah orang yang dipilih oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku menetapkan engkau pergi untuk menghasilkan buah dan buahnya tetap. Pertanyaannya, orang yang dipilih itu apakah orang-orang biasa, orang yang biasa-biasa, atau orang yang luar biasa? Semuanya dipilih oleh Tuhan sesuai dengan talenta yang kita miliki. Yaitu ketika ada yang mempunyai talenta 1, 2, dan 3 sesuai dengan kemampuan mereka.
Apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah. Kepada siapa? Kepada setiap orang. Dan sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Itulah orang yang dipilih oleh Tuhan. Waktu Tuhan pilih untuk memberitakan kerajaan Allah, Tuhan juga menetapkan untuk kita pergi. Kata menetapkan itu artinya Tuhan mempersiapkan kita tentang pengetahuan, kuasanya, kasih, iman, dan hikmat. Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita siap untuk melakukan perintahnya, untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Sewaktu Tuhan menetapkan kita, Tuhan juga menyiapkan untuk kita mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan anak-anaknya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kita mempersiapkan apa yang kita punya, maka kita nggak akan bisa berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan yaitu orang yang selalu mau belajar, yang mau setiap kali dibentuk dan dijadikan seperti apa yang Tuhan inginkan. Waktu kita disuruh pergi untuk menghasilkan buah yang seperti apa yang Tuhan maksud. Yaitu membawa orang percaya yang hidup di dalam dosa untuk kembali kepada kasih Kristus. Itu yang Tuhan inginkan, kita menghasilkan buah, membawa orang yang hidupnya, orang percaya yang hidup dalam dosa untuk kembali kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Yang kedua, yaitu membawa setiap orang yang percaya mempunyai relasi yang intim kepada Tuhan. Itu bicara tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati yang seperti apa? Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah hidupmu yang kudus, yang berkenan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita melakukan ibadah tanpa mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, maka itu adalah sia-sia. Kalau kita tidak berubah, tidak menjadi lebih baik dan hidup tidak kudus, maka itu akan sia-sia. Dan waktu kita beribadah, kita mencari perkenanan Tuhan. Agar kita bisa tidak mengikuti dunia. Kita diperbaharui terus pengetahuan kita, akal budi kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan, yang baik, yang daripada Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin kita menghasilkan buah itu. Dan buah itu harus tetap. Seperti apa buah yang tetap? Yaitu yang selalu konsisten. Tidak suam-suam kuku. Kalau kita tidak konsisten, maka hari ini kita mau dan besok tidak mau, itu adalah suam-suam kuku. Orang yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan, akan dibuang oleh Tuhan. Oleh karena itu, waktu Tuhan meminta kita untuk buahnya kita tetap, kita harus melakukan ibadah yang sejati. Terus mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Yang kehendaknya yang kita utamakan di dalam kehidupan kita. Maka kita akan baru orang lain bisa merasakan apa yang menjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang dipilih, yang berdampak kepada orang lain. Dan itulah yang hasilnya dan buahnya itu akan menjadi tetap. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Bukan orang yang percaya yang tidak berdampak, tapi orang pilihan Tuhan adalah orang yang berdampak kepada orang lain, sehingga orang lain bisa mengenal Tuhan dan melihat apa yang perubahan di dalam kehidupan kita dan apa yang Tuhan ada di dalam kita. Maka boleh kita menjadi orang pilihan Tuhan. Dan inilah yang kita terus mau perbuat dan refleksikan di dalam kehidupan kita, beriman kita, sehingga kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bukan orang panggilan, bukan orang yang banyak yang dipanggil, tapi kami adalah orang yang percaya, yang dipilih oleh Engkau untuk
mengabarkan kerajaan-Mu Tuhan, dan hidup dalam persekutuan dengan Engkau, dan kami mau melakukan ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu Tuhan, yaitu memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan dunia tidak lagi menjadi utama bagi kami, tapi kami mencari kehendak Allah yang baik, yang berkenan daripada Tuhan. Itulah yang selalu kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu dan berkenan kepada setiap orang yang nanti yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.